Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rifat Iman Hirsi, kedua Nurida Sari, ketiga Fakih Iza Rosyadi, keempat Amir Yusuf, dan kelima Ahmad Nur Faiz akan menyampaikan tentang Cipher DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard atau DES adalah algoritma enkripsi simetri modern yang paling pertama dan paling signifikan. DES dikeluarkan oleh United States National Bureau of Standards pada bulan Januari tahun 1977 sebagai algoritma yang digunakan untuk unclassified data atau data yang tidak ada hubungannya dengan national security. Algoritma DES dikembangkan oleh IBM pada tahun 1972 yang sebelumnya adalah algoritma Lucifer. Penilaiannya dilakukan oleh NSA atau National Security Agency dari Amerika Serikat. Bentuk dari DES sendiri adalah standar, sedangkan algoritmanya berupa DEA atau Data Encryption Algorithm. DES merupakan kriptografi simetri yang artinya kunci enkripsi dan dekripsinya menggunakan kunci yang sama dan tergolong jenis cipher block. DES sendiri beroperasi dengan blok 64 bit, sehingga pada proses enkripsinya akan membentuk 64 bit terlebih dahulu, walaupun yang dipakai hanya 56 bit saja. Yang membedakan DES dengan teknik sebelumnya, di mana DES melakukan enkripsi sebanyak 16 putaran, yang setiap putarannya menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal dengan ukuran 56 bit yang nanti akan dibangkitkan dengan proses tertentu. Berdasarkan skema DES berikut, nantinya plaintext akan melakukan initial permutasi, lalu melakukan enciphering sebanyak 16 kali, berikutnya inverse dari initial permutasi, baru didapatkannya satu ciphertext. Berikut ini adalah skema DES yang lebih rinci. Berdasarkan penjelasan singkat sebelumnya, kita akan masuk pada studi kasus, di mana plaintext berupa kata komputer dengan uppercase dan kunci berupa heksadesimal 13, 34, 57, 79, 9B, DC, DC, F1 yang panjangnya adalah 64 bit. Dari plaintext tersebut, kita dapat menentukan nilai heksadesimalnya dengan cara melihat pada tabel ASCII seperti pada huruf C. Nilai ASCII-nya adalah 43, di mana binernya adalah 01000011. Hal itu juga berlaku pada huruf selanjutnya seperti O, M, P, U, T, E, dan R. Untuk bisa mengerjakan studi kasus tersebut, kita perlu melihat skema DES. Dari skema DES, kita akan mengetahui yang pertama, mencari permutasi awal, kedua, membangkitkan kunci enkripsi, ketiga, proses enciphering, keempat, permutasi balik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah permutasi awal. Tujuannya mengacak plaintext sehingga urutan bit-bitnya berubah. Yang awalnya 1 sampai 64 seperti pada tabel A akan dilakukan permutasi awal sehingga dihasilkan hasil seperti tabel pada tabel B. Jika diperhatikan lebih teliti, terdapat algoritma tertentu sehingga susunannya menjadi seperti 50, 8, 50, 42, dan seterusnya. Itu merupakan kolom kedua dari tabel A, lalu diambil dari bawah dari 58 ke atas, 58, 50, 42, dan seterusnya. Pada tahap ini, proses yang akan dilakukan adalah proses inisial permutasi atau permutasi awal pada tabel B. Kemudian nilai P adalah nilai plaintext yang sudah dikonversi dari kata komputer menjadi biner. Kemudian kita akan mencari nilai bit ke-58 yang terdapat pada konversi plaintext.
Jadi nilai 58 dalam konversi plaintext tersebut adalah nilai 1. Berpindah ke kolom selanjutnya yaitu nilai 50, kita akan mencari nilai bit ke-50 dalam konversi plaintext. Jadi ditemukan bahwa nilai bit dari 50 adalah nilai 1. Setelah selesai melakukan pencarian nilai bit dari tabel B pada plaintext, maka ditemukan hasil akhir permutasi awal adalah sebagai berikut. Setelah memperoleh nilai IP, langkah selanjutnya adalah memecah hasil IP menjadi dua bagian, kiri sebanyak 32 bit sebagai L0 dan kanan sebanyak 32 bit sebagai R0. Hasil pembagian nilai L0 dan R0 adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah skema pembangkit kunci eksternal. Untuk membangkitkan kunci yang kita perlukan, berikut adalah skema pembangkit kunci eksternal. Untuk membangkitkan kunci, kita memerlukan 16 kunci yang akan diproses dalam enciphering. Sedangkan sebagai inputan hanya punya satu kunci eksternal. Maka dari itu, kita akan membangkitkan kunci eksternal menjadi 16 kunci. Seperti skema berikut, seperti melakukan permutasi pada tabel PC1, kemudian mendapatkan C0 dan D0, lalu dilakukan left shift sehingga menghasilkan C1, lalu dipermutasi dengan PC2. Pada langkah ketiga ini, kita akan melakukan pembangkitan kunci eksternal. Berdasarkan kunci yaitu 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DC, dan F1 yang diubah ke dalam fungsi heksadesimal, kita konversikan dalam biner hingga diperoleh K sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan permutasi terhadap PC1. Penggunaan tabel PC1 untuk membangkitkan kunci eksternal. Hal ini terjadi seperti pada permutasi awal. Terdapat nilai 1 sampai 64 yang kita asumsikan merupakan urutan dari kunci eksternal dari input matrix dengan ukuran 8 x 8 menjadi matriks 8 x 7. Hal ini terjadi karena kolom terakhir dari input matrix dihilangkan sehingga hasilnya menjadi 56 bit pada matriks PC1. Pada tahap ini dilakukan permutasi PC1 terhadap kunci atau key. Sama seperti permutasi awal tadi, permutasi PC1 terhadap key menghasilkan K+ yang nilainya adalah sebagai berikut dengan total 56 bit. Dari permutasi tadi dilakukan pemecahan seperti pada tahap sebelumnya, yaitu dengan K+ menjadi dua bagian, kiri sebanyak 28 bit sebagai C0 dan kanan sebanyak 28 bit sebagai D0. Hasil baginya adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai C0 dan D0, selanjutnya kita akan mencari nilai dengan melakukan left shift atau pergeseran ke kiri. Proses ini disebut sebagai wrapping atau round shift. Berikut adalah tabel wrapping yang menunjukkan jumlah pergeseran pada masing-masing putarannya. Seperti halnya putaran ke-1 dan ke-2 adalah satu pergeseran bit. Pada putaran ke-3 dan 8, sampai dengan 8 adalah 2 pergeseran. Lalu pada putaran ke-9 menggunakan satu pergeseran. Pada putaran ke-10 sampai dengan 15 pergeserannya adalah 2. Dan 16 menggunakan pergeseran bit sebanyak 1 setiap putarannya. Pada langkah ke-7 ini, kita mempunyai nilai C0 dan D0 yang masing-masing berjumlah 28 bit. Untuk putaran pertama menggunakan pergeseran sebanyak 1 kali, sehingga C0 dan D0 menjadi C1 dan D1. Begitupun untuk putaran kedua, C1 dan D1 melakukan pergeseran sebanyak 1 kali sehingga dihasilkan C2 dan D2.
Pada putaran ketiga sampai dengan ke-8, maka digeser ke kiri sebanyak 2 kali sehingga dihasilkan C3, D3, C4, D4 sampai halnya C8 dan D8. Proses tadi masih berlangsung sampai dengan putaran ke-16 yang digeser ke kiri sebanyak 1 kali sehingga didapatkan C16 dan D16 sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan permutasi pada PC2. Pada permutasi C2 ini sama seperti pada permutasi C1, yang membedakan hanya penggunaan tabel. Pada tabel berikut, kita ambil nilai C1 dan D1 digabungkan menjadi 56 bit dan dipermutasi sehingga menjadi K1. Selanjutnya untuk C2 dan D2 menghasilkan K2, begitupun sampai dengan C16 dan D16 yang menghasilkan K16. Berikut adalah hasil dari permutasi C1-D1 sampai dengan C16-D16 yang menghasilkan C pada PC2 sebagai K1 sampai halnya K16. Hasil sementara dari proses-proses sebelumnya, kita mendapatkan nilai berupa L0 dan R0 dengan 16 kunci untuk proses enciphering. Dalam proses enciphering nantinya, blok plain text mengalami 16 kali putaran. Dalam setiap putarannya merupakan jaringan Feisel seperti pada bagan, di mana untuk LI adalah RI-1, kemudian untuk RI adalah LI-1 XOR fungsi F terhadap RI-1, KI. Jadi untuk mendapatkan nilai LI, kita harus memperhatikan nilai RI-1-nya. Misalnya, LI dan RI adalah L0 dan R0. Untuk mendapatkan nilai LI, kita hanya memperhatikan R0-nya, karena LI otomatis diambil dari R0, tapi untuk mendapatkan nilai R1, kita harus melakukan enciphering, melakukan proses F. Kemudian ada proses terhadap nilai K atau kunci yang dilakukan sebanyak 16 kali, kemudian proses XOR. Selanjutnya adalah fungsi F sebagai berikut. Terdapat proses di mana setiap masukan untuk setiap proses L0 atau R0 dipecah menjadi 32 bit masing-masingnya. Di sini anggap saja RI-1 adalah R0 di mana nanti ada proses masukannya yaitu 32 bit, kemudian diekspansi menjadi 48 bit. Lalu ada proses XOR terhadap kunci yang sudah kita bangkitkan tadi. Kemudian ada proses S-box yang terakhir yang namanya P-box. Nanti output keluarannya adalah 32 bit. Ini adalah fungsi turunan dari fungsi F sebelumnya. Masuk pada proses ekspansi, di sini kita perhatikan terlebih dahulu tentang tabel ekspansinya seperti apa. Misalkan ada 32 inputan yang berasal mungkin R0, anggap saja urutannya 1 sampai 32 pada tabel warna putih. Lalu perhatikan pada sisi kanan dan kiri terdapat tabel tambahan berwarna kuning. Inilah yang disebut proses ekspansi. Tabel kuning diambil dari tabel putih dari urutan kolom pertama. Tabel putih hanya saja 1 di bawah dan 5 di atas. Begitupun pada 32 dari kolom terakhir tabel putih dengan 32 di atas. Proses ekspansi ini sebenarnya hanya mengembangkan bit-bit menjadi 48 yang awalnya adalah 32. Untuk proses ekspansinya, kita ambil contoh dengan R0, nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan tabel kuning, maka sekarang proses nilai ekspansinya menjadi 48 bit dengan nilai sebagai berikut. Maka hasil ekspansi terhadap R0 nilainya adalah 48 bit sebagai pada berikut. Yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan rumus yang ada dengan mengeksorkan dengan nilai K yang mana K-nya adalah K1. Karena ini masih putaran pertama, maka masih menggunakan K1. K1-nya terdapat 48 bit sehingga bila dieksorkan maka hasilnya adalah A1 sebagai berikut. Pada persiapan substitusi S-box dari nilai A atau vektor A tadi, kita pecah menjadi 8 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 6 bit sebagai masukan untuk proses substitusi, yaitu proses S-box. S-box nantinya ada 8 matriks substitusi.
maka S-box-nya berjumlah 8, di mana S-box menerima 6 bit dan mengeluarkan 4 bit. Caranya sebagai berikut, di mana nilai A1 kelompok yang pertama akan kita substitusikan dengan S1, yang mana merupakan bagian dari S-box. Lalu kelompok kedua dengan S2 dan seterusnya. Berikut adalah hasil dari S-box dari S1 sampai dengan S4. Selanjutnya adalah nilai S-box dari S5 sampai dengan S8. Kita ambil contoh. Salah satu contohnya, kita akan melakukan proses pada kelompok pertama, yaitu S1. Nilai dari S1 akan kita konversi ke dalam heksadesimal sebagai berikut. Cara kerjanya adalah kita ambil nilai A1 yang sudah kita dapatkan, kita ambil kelompok pertama, yaitu 1001110. Selanjutnya kita akan pisahkan menjadi dua blok. Blok pertama kita ambil bit pertama dan terakhir, yaitu 1 dan 0, digabungkan menjadi 10. Bit kedua yaitu bit yang di tengah, yaitu 0011. Dari blok biner ini nantinya akan kita cocokkan dengan tabel S1 pada S-box. Pencocokan dengan tabel S1 dilihat di sini ada sisi 0011, sisi bagian atas kolom keempat, dan 10 pada baris ketiga. Inilah hasil dari proses S-box, inputan 6, keluaran 4 bit. Bila dilakukan proses S1 sampai dengan S8 keseluruhannya adalah sebagai berikut, di mana panjang vektor B adalah 32 bit. Selanjutnya adalah proses permutasi, di mana B dilakukan permutasi sama seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah type box, yaitu permutation box. Tabel berikut merupakan susunan yang disusun oleh algoritma DES. Dalam hasil permutasi type box ini, kalau kita mempunyai inputan B1 sebagai berikut, 100 dan seterusnya, kemudian tinggal mengkonversi B menjadi urutan yang ada di tabel, maka hasil akhirnya dari proses P-box terhadap B1 adalah sebagai berikut. Proses PB merupakan keluaran dari fungsi F. Ini baru selesai fungsi F saja. Bit-bit tersebut akan di XOR-kan dengan LI1. Jadi kalau di sini L0 untuk menghasilkan R1, jadi baru mencari yang namanya R1. Jika proses PB sebelumnya baru menyelesaikan nilai R1. Untuk mendapatkan L1 dan R1, maka PB tadi akan dilakukan proses terhadap L0 di XOR-kan, maka akan didapatkan nilai R1. Selanjutnya harus dilakukan sebanyak 16 kali terhadap L1 dan R1 sehingga nilai hasil akhirnya sebagai berikut. Inilah penyelesaian sampai pada R16 dan L16 setelah proses sebanyak 16 kali. Hasilnya L16 sebagai berikut dan R16 sebagai berikut. Dalam inverse permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan atau initial permutation inverse. Langkah terakhir adalah menggabungkan R16 dan L16, kemudian dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel permutasi awal balikan sebagai berikut. Setelah kita cocokkan bit sesuai dengan tabel, maka nilai hasil cipher adalah sebagai berikut. Untuk tahap dekripsi, dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15, sampai halnya K1. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1. Keluaran pada setiap putaran deciphering adalah LI sama dengan RI-1, dan untuk RI adalah LI-1 di XOR-kan pada fungsi RI-1 dan KI.